Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Masfiah, NPM 1813031047 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti, Lampung Timur. Dengan latar belakang, pendidikan memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Pendidikan merupakan modal bagi suatu bangsa untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu indikatornya yaitu untuk menilai maju atau tidaknya suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan umum di masyarakat atau di negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang berkembang harus lebih menaruh perhatian yang serius di bidang pendidikan. Motivasi belajar merupakan proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku dalam aktivitas belajar. Oleh sebab itu, motivasi itu sangat penting bagi siswa karena dengan adanya motivasi, siswa akan lebih semangat untuk belajar. Motivasi seorang itu akan baik apabila tujuan dalam diri seseorang itu juga baik. Pada konteks belajar, maka tujuan dari dalam diri siswa yaitu untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi dan semangat untuk mengikuti aktivitas belajar. Menurut pendapat para ahli, motivasi belajar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi yang kedua itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang tidak memerlukan rangsangan dari luar karena dalam diri setiap individu itu sudah ada kesadaran atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua itu motivasi intrinsik adalah motif-motif yang membutuhkan adanya perangsang dari luar sebagai dorongan melakukan aktivitas belajar seperti guru, lingkungan keluarga, maupun teman. Identifikasi masalah. Pada penelitian ini, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat siswa yang memiliki motivasi belajar yang kurang optimal. Yang kedua, terdapat siswa yang pasif dalam mengikuti aktivitas pembelajaran seperti enggan menjawab pertanyaan dari guru. Yang terakhir yaitu terdapat siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi karena berbicara sendiri dengan teman sebangku ataupun bermain handphone. Batasan masalah. Penelitian ini memiliki pengaruh cukup besar terhadap motivasi belajar dibandingkan dengan faktor lain, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor fasilitas belajar dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar siswa MA Ma'arif 06 Pasir Sakti, Lampung Timur. Selain kedua faktor tersebut, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa MA Ma'arif 06 Pasir Sakti, Lampung Timur, baik dari faktor internal maupun eksternal yang disebutkan oleh siswa selain fasilitas belajar dan lingkungan keluarga. Rumusan masalah. Pada penelitian ini ada beberapa masalah, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, bagaimana pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti, Lampung Timur tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti, Lampung Timur tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi. Yang keempat, bagaimana pengaruh fasilitas belajar dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti, Lampung Timur tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti, Lampung Timur
tahun ajaran 2020-2021 pada mata pelajaran ekonomi selain fasilitas belajar dan lingkungan keluarga. Tujuan penelitian. Pada penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti Lampung Timur tahun ajaran 2020-2021 pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti Lampung Timur tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti Lampung Timur tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh fasilitas belajar dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti Lampung Timur tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti Lampung Timur tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada mata pelajaran ekonomi selain fasilitas belajar dan lingkungan keluarga. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Apa manfaat teoritis itu? Yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah bisa sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kerjasama dengan orang tua dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bagi guru, yaitu sebagai umpan balik atau feedback untuk mengembangkan pola pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagi siswa lebih termotivasi untuk belajar sehingga mampu mencapai prestasi secara optimal. Dan yang terakhir itu bagi orang tua, karena orang tua juga sangat penting untuk motivasi belajar siswa, yaitu sebagai masukan untuk dapat memberikan kebutuhan belajar anak sehingga memiliki motivasi belajar yang optimal. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian ex post facto karena meneliti tentang variabel yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif yang diartikan sebagai suatu penelitian yang menggambarkan data secara faktual dan objektif. Penelitian kuantitatif yaitu mengolah data dan diperoleh angka-angka untuk menggambarkan tentang pengaruh fasilitas belajar dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar, sehingga faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar ekonomi siswa. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian ex post facto karena meneliti tentang variabel yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif yang diartikan sebagai suatu penelitian yang menggambarkan data secara faktual dan objektif. Penelitian kuantitatif yaitu mengolah data dan diperoleh angka-angka untuk menggambarkan tentang pengaruh fasilitas belajar dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar, sehingga faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar ekonomi siswa. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di MA Ma'arif 06 Pasir Sakti yang terletak di Desa Pulau Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. Populasi dan sampel.
Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 MA Ma'arif 06 Pasir Sakti tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 berdasarkan data kesiswaan total siswa kelas 10 berjumlah 136 yang tersebar dalam 3 kelas. Yang kedua, dengan sampel keterbatasan waktu, tenaga dan biaya membuat peneliti menentukan jumlah sampel yang mampu mewakili populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dan proporsional atau seimbang. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme, yaitu menganggap bahwa tidak ada realitas ataupun kebenaran tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan untuk individu maupun kelompok, sehingga hasil yang didapat akan beragam. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu X1 fasilitas belajar dan X2 lingkungan keluarga. Yang kedua itu variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar yang disimbolkan dengan huruf Y. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua definisi operasional. Yang pertama itu variabel bebas atau variabel independen dengan simbol X yang dibagi menjadi dua, yaitu satu fasilitas belajar dengan simbol X1 dan dua lingkungan keluarga dengan simbol X2. Yang kedua, variabel terikat atau variabel dependen dengan simbol Y merupakan motivasi belajar, merupakan daya penggerak seseorang yang dapat berasal dari dalam maupun di luar diri yang menyebabkan mereka bertindak secara nyata untuk belajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket. Penelitian ini menggunakan angket tertutup dan angket terbuka. Apa sih angket tertutup itu? Angket tertutup yaitu angket yang jawabannya sudah tersedia. Responden hanya memberikan tanda pada alternatif jawaban yang telah disediakan. Sedangkan angket terbuka digunakan untuk mencari informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang disebutkan oleh siswa. Angket diberikan kepada subjek penelitian dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang dijawab secara faktual dan objektif. Instrumen penelitian yaitu dalam penelitian ini membuat kisi-kisi. Instrumen penelitian kisi-kisi yang diperoleh dari definisi operasional pada masing-masing variabel yang didasari pada kajian teori kemudian dikembangkan kembali dalam indikator-indikator yang selanjutnya dijabarkan dalam butir-butir pernyataan dan menggunakan perhitungan skor dalam penelitian. Instrumen yang digunakan menggunakan skala Likert dan tabel kecenderungan. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data mencakup teknik analisis deskriptif, uji persyarat analisis, dan uji hipotesis. Terima kasih. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.